Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam ini saya akan menerangkan tentang fadilah sholat berjamaah. Tapi sebelum saya menerangkan fadilah sholat berjamaah, saya sedikit akan menceritakan tentang sejarah kapan sholat berjamaah itu disyariatkan sama Allah. Sholat jamaah yang kita kenal pertama kali disyariatkan ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Jadi kaum muslimin pertama kali melaksanakan sholat jamaah itu di kota mana? Di kota Madinah. Tapi ketika ada pendapat yang mengatakan bahwa Rasulullah juga pernah melaksanakan jamaah di Mekah, itu saya betulkan memang ada riwayat yang kuat bahwa Rasulullah itu pernah sholat jamaah di Mekah bersama Siti Khadijah dan Sayyidina Ali. Akhirnya ketika ada dua pendapat yang berbeda ini, para ulama akhirnya mengkomparasikan, menggabungkan. Jadi sholat jamaah buat umum, nah gitu ya, itu disyariatkan ketika di Madinah. Tapi ketika dilaksanakan di Mekah itu buat secara pribadi, karena Rasulullah ketika di Mekah itu sholatnya nggak pernah terang-terangan, tapi ngumpet-ngumpet. Pas sampai di Madinah baru terang-terangan. Paham ya? Itu sedikit sejarah tentang sholat berjamaah. Wah, ini martabak. Ini uangnya siapa, Bang? Halal kan? Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tasi'u fi fadilati sholatil jamaah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala awsani habibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala li ya Aba Hurairah sholli ma'al jama'ati walau kunta jalisan fa inna Allah ta'ala yu'tika bi kulli sholatin ma'al jama'ati thawaba khamsin wa isrina sholatan fi ghairil jama'ati. Itu hadis yang pertama. Rasulullah itu pernah mengatakan pada sahabat Abu Hurairah, pernah mengatakan pesan kepada sahabat Abu Hurairah. Pesannya begini, tapi sebelum saya menerangkan pesan apa, enaknya kita tahu dulu ini sosok Abu Hurairah itu siapa, betul ya? Jadi Abu Hurairah itu adalah salah satu sahabat dari Rasulullah yang paling banyak meriwayatkan hadis. Catat Bang ya. Sahabat nomor satu yang paling banyak meriwayatkan hadis itu adalah sahabat siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah itu nama julukan, Mbak. Nama julukan. Kalau Abu itu bapak, Hurairah itu kucing kecil. Jadi bapaknya kucing cilik kalau Abu Hurairah itu. Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Syahr al-Azdi. Masuk Islam pada tahun 7 Hijriah. Jadi kurang lebih beliau itu bersama-sama dengan Rasulullah itu cuma 3 tahun. Ini pelajaran yang luar biasa, Mbak. Abu Hurairah cuma 3 tahun bersama Kanjeng Nabi, tapi dinobatkan sebagai sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, kurang lebih 5.000 sekian, mengalahkan sahabat-sahabat Rasul yang lain yang hidup dengan Nabi itu jauh lebih lama daripada Abu Hurairah. Cuma 3 tahun. 3 tahun kan kalian SMA kan 3 tahun, kalian masuk SMA tahu-tahu kelas 3 kan nggak kerasa. Tapi apa, sekali lagi Abu Hurairah itu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kalau nama aslinya siapa tadi? Abdurrahman. Kalau nama jahiliyahnya Abdus Samsi. Nama jahiliyahnya itu Abdus Samsi. Wafat pada tahun umur usia 78 tahun pada tahun 57 Hijriah. Sekarang ada pertanyaan, kenapa Abdurrahman ini dikatakan sebagai Abu Hurairah, bapaknya kucing gitu?
kucing kecil. Jadi kalau Abu Hurairah itu kerjanya menggembala. Tahu gembala? Itu bahasa Indonesia, bahasa Jawanya apa? Angon. Oh iya, Jawa pisan gua angon ya. Kalau bahasa Pakistan apa Bang Adam? Sama ya, angon. Sama, ternyata bahasa Pakistan dengan bahasa Jawa angon sama. Itu angon suatu hari ngelihat anak kucing kecil gitu, lalu si Abdurrahman, sahabat Abdurrahman ini ngambil kucing tadi lalu naruh di atas pohon, beliaunya pulang ke rumah. Pas pagi bermain dengan kucing tadi, pas sore taruh lagi di atas pohon, dan Abdurrahman pulang ke rumahnya. Paginya ngasih makan ke anak kucing tadi, lalu bermain-main lagi, dan itu dilakukan terus menerus sehingga sahabat Abdurrahman ini mendapatkan julukan siapa? Abu Hurairah. Paham ya? Abu Hurairah. Nah, ini hadis tadi yang saya bacakan itu adalah pesan Kanjeng Nabi kepada Abu Hurairah. Artinya beginilah, kalau Mbak saya yakin tahu artinya. Ini Bang siapa? Bang Fuad, insya Allah tahu, apalagi Bang Nana kan ini kayak host. Ya Abu Hurairah, sholatlah kamu dengan berjamaah, kata Kanjeng Nabi, walaupun kamu dalam keadaan duduk. Karena apa? Karena satu kali kamu melaksanakan sholat jamaah itu pahalanya sama dengan 25 kali orang sholat yang dikerjakan secara sendirian. Ini luar biasa itu. Ini pesan yang menyentuh dari seorang Rasul kepada sahabatnya Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah, sholatlah kamu secara berjamaah walaupun kamu dalam keadaan duduk. Karena apa? Karena sholat kamu dengan duduk secara berjamaah itu akan dinilai 20 kali lipat, 25 kali lipat lebih tinggi daripada orang yang sholat sendirian. Ini pertanyaannya, abang-abang Akbar sama mbak Akbar ini sering enggak sholat jemaah? Busung. Bener. Bang Nana pernah enggak? Pernah Pak, tiap hari? Tiap hari. Bang Fuad tiap hari juga. Alhamdulillah ya. Mbak gimana yang di depan? Kalau jemaah nggak perlu banyak-banyak deh, satu makmum, satu imam, selesai. Udah itu udah cukup gitu. Jadi kalian nggak perlu ngoper-ngoper per kamar jamaah gitu. Jamaah yang paling minimal imam sama makmum lah. Kalau maghrib, insya Allah bisa lah ya, karena maghrib itu sering jemaah. Tapi kalau duhur gimana Mbak? Hah? Untung sholat apa gimana? Tapi saya yakin keistimewaan dari Masjid Akbar itu nggak pernah ninggalin sholat. Amin ya Rabbal Alamin. Hadis yang kedua langsung ya, hadis yang kedua. Afdhalus sholawati indallahi ta'ala sholatus subhi yaumal jum'ah. Sholat yang paling utama di mata Allah itu adalah sholat subuh yang dikerjakan secara berjamaah. Berat banget kan subuh itu. Kalian pernah nggak sholat subuh? Usum konon dikit lah. Abang-abang, sholat ya? Sholat lah, itu kelihatan. Karena kalau orang yang nggak biasa sholat tuh kelihatan mukanya. Kalau mukanya agak busem berarti saya ragu-ragu kalian pernah wudhu atau enggak. Kalau Bang Fuad kan kelihatan ya, seperti matahari. Bang Nana seperti rembulan tanggal 1. Jadi melerkepor. Sholat subuhnya aja sulit sekali, apalagi jamaah. Makanya sholat yang paling utama di mata Allah udah sholat subuh sendirian. Udah sholat subuh berjamaah. Susah nggak? Ya Masya Allah luar biasa. Sholat yang paling berat ya subuh, jujur aja. Kalau kalian tanya kepada saya, sholat yang paling berat itu apa? Ya subuh, jujur. Bang, yang paling sholat apa? Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Subuh, normal. Kiai Fuad? Subuh. Om Nana?
subuh. Mbak depan subuh ya. Selanjutnya hadis yang ketiga, bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, jawab lu, Allahumma sholli alaihi lu. Ulangilah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, seplit-pelitnya orang di dunia itu adalah ketika disebut nama Nabi maka kamu tidak menjawab Allahumma sholli alaihi. Man adrokal jama'ata arba'ina yauman kataballahu lahu baro'atan minan nar wa baro'atan minan nifaq. Barang siapa ada orang sholat berjamaah 40 hari saja, barang siapa ada orang sholat berjamaah 40 hari, maka Allah akan membebaskan kalian dari api neraka. Kalau cewek kan ada mennya ya, mennya 7 hari. Misalnya begini, sebulan kalian men haid, itu jangan men ya, haid lah ya, haid 7 hari, berarti kalian sholat jemaah berapa? 23. Nanti setelah haid suci kalian jemaah lagi, maka dihitung menjadi 24 gitu, dilanjutkan hitungannya, paham ya? Barang siapa ada orang yang sholat jemaah 40 hari berjamaah, maka dia akan dibebaskan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Api neraka itu panas banget, Mbak, panas banget, sama dengan surga. Kalau surga itu nikmat banget. Makanya kalau kata orang tua begini, surga itu tingkatannya begini. Kalian kalau mau buka puasa Ramadan jam 5 sore perasaannya gimana? Hah? Ngantuk aja. Ngantuk. Ini puasa beli sih nak. Puasa jam 5 sore, jor sore ya. Jadi kalian dari pagi akper nih, belajar lah. Ada pelajaran Bu Ayu, ada pelajaran Pak Nevi, ada pelajaran Bu Lilis, kan capek tuh. Sore jam 5 kira-kira 1 jam lagi menjelang maghrib itu perasaannya gimana kan? Senengnya minta ampun, ya enggak? Itu kalau kata orang tua, senengnya orang puasa jam 5 sore itu pintu surga baru dibuka sedikit, tingkatannya levelnya begitu. Jadi pintu surga dibuka sedikit, itu sama halnya senengnya dengan orang yang puasa jam 5 sore mau buka puasa. Paham enggak? Nah ini sama dengan halnya neraka. Ketika api di dunia itu dikumpulkan, api dunia dikumpulkan, itu besarnya 1 korek api neraka. Udah kalau kita bahasnya api neraka ya udah nggak masuk akal. Akal nggak mampu untuk menjangkau ke sana. Kalau kita cerita tentang kenikmatan surga, maka akal pun tidak akan mampu. Saking nikmatnya, saking panasnya api neraka gitu. Saking nikmatnya surga, saking panasnya api neraka. Hadis yang ke berapa ini? Hadis yang ke 4. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla al-bardaini dakhalal jannah bi khairi hisab. Ini luar biasa ini. Barang siapa ada orang yang sholat asar dan subuh secara berjamaah, maka dia akan terbebas dari hisab. Maka dia terbebas dari hisab. Nih abang-abang tahu nggak proses kalian mau masuk neraka ini? Neraka aja. Masuk surga ini, maaf. Masuk surga ini tahu nggak? Hah? Nih gini, saya sering cerita nih, abang-abang jangan, ini harus tahu nih. Ini gini, mbak-mbak mati nih contohnya. Abang-abang mati, saya mati, semuanya mati di dunia. Dibangkitkan kan dari alam kubur kan? Dibangkitkan dari alam kubur. Ini mulai dibangkitkan sampai mbak-mbak itu masuk neraka atau surga, mbak-mbak akan melewati 50 pos. Satu pos
lamanya 1000 tahun. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Berarti satu pos berapa? Satu pos 1000 tahun. Satu hari di sana 1000 tahun di dunia. Udah kebayangkan satu pos. Dan salah satu pos yang akan kita lewati itu adalah yaumul hisab. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang terakhir, saya tiap minggu 5 aja ya, 5 hadis lah. Sedikit tapi lebih bermanfaat gitu aja. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man hasaida salatal jamaati kataballahu ta'ala lahu zahiban wa raji'an asra hasanatin wa maha anhu asra sayyiatin wa rafi'alahu asra darajatin. Barang siapa ada orang yang mengerjakan sholat berjamaah, maka dia akan dibebaskan dari 10 kejelekan, akan diangkat derajatnya 10 derajat, dan akan dihapus dari 10 dosa. Ini hadisnya luar biasa. 10 kebaikan akan ditulis 10 kebaikan, akan dihapus 10 kejelekan, dan akan diangkat 10 derajat sama Allah. Jadi hadis yang berkaitan dengan jamaah ini banyak banget, Bang, ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim, mulai besok Allahu Akbar jamaah, ya. Kalau nggak bisa 5 kali, cukup 3 kali. Kalau nggak bisa 3 kali, sekali. Awas nih. Tapi kalian jangan punya pemahaman cukup sekali nggak. Kalau 5 kali syukur-syukur. Nggak bisa berapa kali? 3. Kalau nggak bisa sama sekali 3, cukup apa? 1. Us maghrib baik. Kalau kalian sholat jemaah maghrib, kalian akan dihapus 10 dosa, 10 kejelekan, akan ditulis 10 kebaikan, dan akan diangkat derajatnya sama Allah dengan 10 derajat. Ini baru 5 hadis yang menerangkan tentang kebaikan orang-orang sholat berjamaah. Paham semua teman-teman? Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim mulai besok subuh, ayo sirah, kalian harus sholat jamaah. Apa saya wajibin aja sholat jamaah? Jangan ya, nggak sanggup ya. Udah 2 aja cukup, maghrib sama subuh. Isya, pengennya isya baik sih. Saya ngomongnya maghrib sama subuh, maghrib sama isya, dengan kenceng banget. Wis maghrib dan isya lah, daripada nggak sama sekali nih maksudnya. Ya Bang Nana ya, ada pertanyaan Bang Nana? Dari tadi ngeliat martabak terus Bang Nana tuh. Udah taruh sini lah. Nah saya minum dulu. Mungkin hanya itu ya pada malam hari ini, singkat, padat, tapi semoga bermanfaat. Kalau ditanya berapa jumlah hadis yang menerangkan tentang jamaah, ya banyak banget, ini baru 5 gitu. Jadi dari sekian ratus hadis yang berkaitan dengan jamaah baru saya bacakan 5. Kalau saya bacakan semua ya nggak hatam-hatam nantinya, nggak selesai-selesai. Ya terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.